Oke, selamat malam semua. Eh, Jumpa lagi dengan saya Nancy Dinar di dalam acara Nobel Live pada malam hari ini. Ya, terima kasih sudah bersama-sama join di acara ini. Buat teman-teman yang sudah join, hai semua. Terima kasih. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang yang sangat spesial karena dia adalah pemegang rekor muri di Indonesia sebagai pemilik gelar yang terbanyak. Tidak tanggung-tanggung 37 gelar dimilikinya, gelar akademik dan apa aja semuanya. Saya rasa kita akan berbincang-bincang dan diskusi menarik pada hari ini. Oke, ya. Ya, selamat malam. Selamat malam semua. Oke. Saya undang teman saya. Oke. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu atau adik-adik yang malam ini join bersama-sama dengan kami, bagaimana kabar Anda semua? Tentu saja baik-baik. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Nah, malam ini saya bersama-sama dengan Welin Kusuma, seorang yang sangat spesial. Ternyata kita ini banyak koneksinya. Saya sama Welin ternyata kita pernah tinggal di kota yang sama ya, dan nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh ini loh, maksudnya tetangga kan, maksudnya nggak jauh-jauh tempat tinggal kita nggak jauh-jauh. Dan yang satu hal yang saya kagumi bahwa kota ini, kota Kendari itu bukan kota yang besar ya, tapi kota yang kecil, tapi bisa menghasilkan seseorang yang bisa signifikan bagi Indonesia kalau boleh dibilang ya, karena saat ini Welin adalah pemegang rekor muri. Ya, 37 gelar. Dan still counting kan? Ini belum gelar, belum terakhir, ini belum istilahnya belum final gitu, masih saya nggak tahu apakah masih ada rencana untuk menambahkan gelar-gelar itu semua. Nah, mungkin saya mau sapa lagi, selamat join dengan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah join bersama kami di Nobel Academy IG Live pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke. Topik kita yang akan kita bahas adalah bagaimana mengembangkan minat belajar anak. Tentu saja ini topik yang sebagai orang tua adalah hal yang sangat-sangat penting ya bagi orang tua. Saya sebagai orang tua maupun sebagai guru ingin sekali mengetahui gimana sih supaya anak-anak itu minat belajarnya bisa tinggi, nggak perlu disuruh-suruh ya. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, mau belajar. Jadi itu akan kita bahas pada sore hari ini. Dan sekali lagi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di chat di kolom chat, tanya apa aja tetapi yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini, dan tim kami akan memilih 3 penanya yang terbaik untuk mendapatkan giveaway eksklusif dari Nobel Academy. Oke, bagi rekan-rekan yang belum tahu Nobel Academy itu apa sih, bedanya sama sekolah-sekolah yang lain, apa sih kok bisa mengundang Welin Kusuma ke IG Live-nya ya. Nobel Academy adalah sekolah khusus untuk gifted and talented, adalah anak-anak dengan kecerdasan istimewa atau keberbakatan istimewa. Jikalau Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian memiliki anak-anak atau anak didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa atau keberbakatan yang luar biasa yang membutuhkan pendidikan khusus yang di sekolah reguler tidak cukup mengakomodasi atau memfasilitasi mereka, silakan join dengan Nobel Academy. Oke. Nah, kita akan lanjut aja berbincang-bincang dengan Welin Kusuma. Oke, saya manggilnya Welin karena beliau lebih muda, jauh lebih muda dan masih single, oke. Dan juga kelihatannya muda banget gitu ya, muda banget ya masih. Oke, Welin bisa sedikit menceritakan, tadi saya sudah memperkenalkan tentang gelar-gelarnya gitu ya. Mungkin dari sisi Welin memperkenalkan diri sendiri gimana gitu.
Iya, terima kasih Mrs. Nancy. Mm-mm. Kalau saya ini, eh, saya selalu memperkenalkan diri kalau saya adalah orang dengan gelar terbanyak di Indonesia. Nah, sebenarnya gelar bagi saya itu adalah Mm-mm. sebagai personal branding, jadi bukan yang utama. Kalau boleh Mm-mm. dibilang, gelar itu adalah puncak gunung es. Jadi di bawahnya itu ada banyak ilmu yang sudah saya pelajari dan yang kelihatan itu cuma gelar gitu. Dan saya yakin di semua kita pun banyak yang kita pelajari dan sebagai orang yang ingin maju kita harus tetap selalu belajar. Iya, Dan dengan silakan. demikian maka saya sangat tertarik dengan Nobel Academy karena benar-benar ada tempat khusus yang bisa mendorong anak-anak supaya bisa mengembangkan bakat-bakat dan kecerdasan mereka. Nah, pada waktu saya dulu itu nggak ada fasilitasnya, apalagi di kota yang kecil waktu itu saya tinggalnya. Mm-mm. Ya, kebanyakan orang itu kan sekolah satu dua udah puas atau udah bangga sudah merasa cukup. Kalau Welin 37 gitu, gimana caranya bisa mencapai itu semua dalam usia yang muda? Bagaimana membagi waktu dan sebenarnya uh, uh, apa tujuannya sih gitu? Iya, kalau saya sendiri mulai dari kecil gitu ya. Jadi dari kecil saya senang belajar gitu. Jadi saya termotivasi dari orang tua karena orang tua pada waktu itu walaupun pendidikan sampai SMA aja tetapi punya keterampilan dalam bidang servis elektronik dan dipelajari dari kursus. Dari ilmu itu saya tahu oh ternyata kalau saya punya banyak skill, saya bisa mengembangkan diri saya dan berguna bagi teman-teman saya maupun orang-orang di sekitar saya. Dengan demikian waktu itu saya kecil pertama kali saya ingat waktu umur 10 tahun saya mengambil kursus mengetik 10 jari. Atas Hmm. inisiatif saya sendiri, saya minta ke orang tua, Pak, tolong saya mau ikut kursus. Eh, dan orang tua mendukung, jadi saya dibiayai untuk ikut kursus. Padahal kalau saya minta mainan, biasanya orang tua pasti selektif. Oh, no, 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 nggak ada, nggak boleh kalau mainan gitu. Tapi kalau kursus, didukung gitu. Jadi dari Wah, kecil itu sudah seterusnya mendorong saya untuk terus belajar sampai kemudian pas waktu saya kuliah di waktu saya kuliah itu ada pilihan ingin main game sampai subuh atau mau serius belajar dan saya memilih untuk serius belajar yaitu waktu itu saya pertama kuliah dan saya merasa saya masih mampu untuk kuliah lagi jadi saya ambil bidang-bidang yang mendekati yang terkait gitu lama kelamaan saya bisa ngambil dan saya yakin oh masih kemampuan saya masih cukup jadi setiap tahun itu saya ngambil nambah satu jurusan gitu iya. dan setelah saya rasa cukup ya sudah berarti saya berhenti dan saya menekuni pekerjaan saya pada waktu itu. Iya, ngomong-ngomong soal orang tua nih ya, orang tua yang menjadi inspirasi. Saya pernah baca nih ada research yang mengatakan anak-anak yang sukses atau achiever itu dipengaruhi oleh orang tua. Misalnya orang tua mereka berpendidikan tinggi, kemudian anak-anaknya juga sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi tadi Welin mengatakan bahwa orang tuanya nggak tinggi-tinggi banget, begitu cuman pendidikannya SMA, tetapi um, Welin sendiri bisa bisa disupport gitu ya orang tuanya untuk bisa mencapai gelar-gelar yang seperti gitu. Itu ini saya pikir ini satu hal yang luar biasa ya. Uh, Menurut Welin sendiri gimana? Apakah keinginan belajar itu merupakan faktor keturunan atau faktor lingkungan? Oh bisa dari keduanya jadi dari diri kita sendiri maupun keturunan dari orang tua itu akan menumbuhkan oh kita punya sifat untuk senang belajar tapi lingkungan juga berpengaruh dan saya rasa perpaduan dari itu yang akan menimbulkan suatu kombinasi sehingga Mm-mm. orang itu bisa mendapatkan kesuksesan dalam belajar maupun dalam hidup. Iya, dan saya lihat bahwa kalau kalau misalnya memang ada faktor itu ya, ada keinginan untuk itu, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, yang tadi dikatakan Welin bahwa datangnya dari kota kecil, karena saya pernah tinggal juga di Kendari, bahwa saya tahu kondisinya ya, gimana apa namanya kondisi ini, tetapi itu tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi apa namanya menjadi kesulitan buat Welin untuk bisa mencapai uh, apa yang diinginkan di dalam pendidikan gitu ya. Iya, benar sekali. Dan saya rasa waktu itu juga karena kebetulan kotanya kecil gitu ya.
waktu itu Mm-mm. pilihan untuk nonton, waktu itu saya orang tua saya nggak punya, nggak bisa apa ya, nggak memberikan fasilitas anak untuk nonton alternatif pilihan. Jadi saya cuma bisa nonton stasiun TV pemerintah karena siarannya lama-lama bosan gitu ya. Jadi saya malah membaca buku kayak gitu. Jadi dengan demikian saya punya hal positif yang saya lakukan karena nggak ada hiburan yang saya inginkan gitu, malahan positif. Jadi walaupun kota kecil, kalau kita bisa mensikapinya, tetap kita bisa mengembangkan bakat kita sendiri. Ya, Tapi saya rasa itu keterbatasan pada waktu itu. Makanya saya sangat tertarik dengan Nobel Academy ini karena kita bisa dapat fasilitas, dapat coach, dapat mentor yang baik sehingga bisa mendorong bakat yang dimiliki. Seandainya ya. mungkin pada waktu itu saya punya coach yang hebat, saya rasa saya sekarang ini jauh berbeda dan jauh lebih hebat dibandingkan yang ada saat ini. Nah, ini hal ini penting banget nih, kita harus memberitahu pada orang tua dan juga mungkin adik-adik yang sedang sekarang ini kan semua didapatkan dengan mudah. Istilahnya informasi pendidikan yang ingin didapatkan itu dengan mudah, bahkan dengan gratis. Beda dengan zaman dulu ya, mungkin Ya, Well juga merasakan bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu itu mahal banget gitu. Kita harus membeli buku dan membaca buku, ya. iya, Dan mungkin salah satu keuntungan karena berada di kota kecil dan juga mungkin teknologinya belum belum maju banget. Jadi kita itu mencari, ada ini ya, ada keinginan untuk mencari tahu, dan mungkin sifat itu akhirnya terbawa sampai sekarang gitu. Meskipun dengan sekarang mungkin bisa dikatakan bahwa education itu it come easier and cheaper ya, lebih gampang iya. dan lebih mudah, tetapi habit belajar itu sudah terbentuk dari kecil. Nah sekarang nih Walim, kita orang tua, kita itu mengalami tantangan ya, karena kita ada di era era teknologi lah, informasi gampang. Jadi tension antara orang tua, gimana sih anak-anak ini untuk bisa memiliki minat belajar. Mereka oke lah, teknologi ada, tetapi mempergunakan teknologi itu untuk belajar, bukan untuk bermain, bukan untuk nonton gitu. Menurut Balin gimana? Yang tadi saya tekankan dulu, walaupun tadi teknologinya mudah gitu ya, belajar itu murah, cuma ada harga, ada kualitas. Kalau kita Hmm, misalnya cuma lihat, kan pembelajaran di YouTube itu banyak, tapi kalau kita cuma lihat YouTube, beda pasti dengan kita dapatkan dari misalnya dari lembaga pendidikan yang terpercaya atau dibimbing oleh orang-orang tertentu gitu yang berkualitas. Kalau kita belajar dari yang murah pun hasilnya ya terbatas gitu. Jadi kita memang butuh pendidikan yang berkualitas. Lalu setelah itu gimana caranya untuk menyikapi teknologi? Sebenarnya dari teknologi yang ada ini kita bisa filter sendiri. Jadi eh, kalau saya rasa anak-anak itu harus diberikan tanggung jawab. Oh, yang mana yang akan mereka pilih gitu ya. Apakah mereka mau kerja tugas atau bermain gitu. Dan kita harus mm-mm, tumbuhkan kesadaran seperti orang tua saya memberikan saya kesadaran. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus punya banyak skill. Nah, untuk mm-mm, punya banyak skill kan harus belajar gitu, kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi peran orang tua, teman-teman maupun mentor dari guru juga sangat penting untuk mendorong anak supaya bisa terarah ke arah yang benar. Betul. Ngomong-ngomong nih, Welin, karena kita nih sekolah ya, Nobel Academy Sekolah Gifted and Talented ya, jadi bisa dikatakan bahwa Welin itu memiliki karakteristik gifted ya, karena salah satu karakteristiknya adalah curiosity, jadi keinginan untuk mencari tahu, untuk bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Bisa ceritakan nggak waktu masa kecil gimana di sekolah? Apakah selalu juara? Kemudian apakah bisa fit in nggak dengan sekolah gitu? Oh ya, jadi saya waktu pertama, waktu TK itu masih tahap eksplorasi. Jadi kalau boleh dibilang pada waktu itu banyak tantangan gitu. Jadi dibandingkan teman-teman saya, ya saya kalah jauh gitu pada waktu saya TK nol kecil. Setelah itu sampai di kelas 2 SD itu adalah titik balik saya. Jadi di 2 SD itu saya mulai juara. Saya waktu itu juara 2 dan seterusnya saya selalu juara, juara kelas gitu. Dan pas waktu SMA itu saya menyadari kalau
eh, IQ saya lebih tinggi, dan kalau di kota saya itu saya adalah IQ tertinggi Hmm. di kampus, yaitu di SMA negeri yang terbaik di tempat saya di antara semua murid-muridnya. Pada waktu itu 131 skornya. Setelah itu saya nggak pernah ngetes lagi karena menurut saya sudah cukup. Jadi saya sudah tahu kemampuan saya. Oh, saya punya kemampuan, dan saya manfaatin kemampuan tersebut. Karena menurut saya, walaupun IQ-nya tinggi, tapi kalau motivasinya rendah, percuma gitu ya. Jadi nggak bisa saling ngeklop gitu. Jadi perlu ada ngeklop. Jadi saya perlu motivasi. Makanya jadi begitu saya eh, menyerah gitu, misalnya, oh banyak tugas gitu ya. Oh, saya akan berusaha untuk bangkit lagi. Dengan demikian, apa yang saya miliki, kecerdasan yang saya miliki itu bisa saya tetap kembangkan kayak gitu. Iya, oh, tadi ngomong-ngomong soal IQ nih ya, kalau memang salah satu eh, eh, persyaratan admisi untuk masuk ke Nobel Academy adalah IQ, memang IQ-nya. Tetapi itu tidak tidak satu-satunya gitu, tidak satu-satunya. Jadi maksudnya ada faktor-faktor lain yang juga diperhitungkan ya, karena untuk mencapai anak antara gifted dan talented itu berbeda ya. Kalau gifted ada potensi, sementara talented adalah giftedness yang sudah dilatih dan dikembangkan secara sistematik, kemudian di training sehingga menghasilkan satu performance yang baik. Jadi memang untuk mendapatkan mengembangkan giftedness dan talent seseorang itu membutuhkan banyak faktor, bukan cuma IQ saja, tetapi juga ada faktor-faktor lain. Tadi seperti Elin sebutkan bahwa kita butuh motivasi juga, intrinsik motivasi. Dan motivasi ini bisa dari dalam dan bisa juga dari luar ya. Kalau menurut Welin sendiri gimana tuh motivasi yang memotivasi Welin untuk belajar itu lebih banyak dari dalam atau dari luar? Kalau saya lihat itu ada perpaduan sih. Jadi dari dalam juga besar. Jadi keinginan saya untuk belajar itu, saya malah sering mengatakan ke orang lain gitu. Saya ini bukan orang yang cerdas, saya ini orang yang rajin gitu. Dan dengan demikian saya juga malah lebih bangga kalau dibandingkan orang cerdas yang santai, dibandingkan orang rajin yang walaupun biasa-biasa aja tapi memang benar-benar rajin gitu. Saya selalu membranding diri saya kayak gitu. Saya ini orang rajin walaupun memang saya tahu saya cerdas gitu. Nah, dari situ berarti kemampuan saya cukup, lalu motivasi saya juga ada. Tapi lingkungan juga berpengaruh. Saya juga melihat di luar, oh ternyata di luar persaingannya sangat ketat gitu. Jadi kalau ingin berhasil, tentu kita harus punya skill ataupun punya pembeda gitu. Jadi kecerdasan itu bisa dari mana aja, bukan cuma kecerdasan dalam misalnya menjawab soal gitu ya, tapi bisa di bidang lainnya, misalnya ada bidang musik atau bidang kreativitas lainnya gitu. Dan saya percaya semua bidang-bidang tersebut orang bisa cerdas di bidangnya masing-masing. Dan yang paling penting itu adalah kita tahu kemampuan atau kekuatan kita. Kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Nah, dengan tahu kekuatan dan kelemahan kita, maka kita bisa mengembangkan apa yang potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Wah, oke, menarik banget ya. Oke, kita akan lanjut lagi, Welin. Nah, buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, adik-adik yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Welin atau kepada kami berdua, silakan. Karena siapa lagi yang akan kita cari jawaban gitu. Daripada ini adalah orang yang serba tahu, memiliki 37 gelar, banyak banget pasti yang sudah dipelajarinya, banyak banget buku-buku yang sudah dibacanya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, kami menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Oke, tadi Adi Walin ada kalimat yang saya uh, suka sekali katakan, oh saya nggak cerdas tapi saya rajin. Saya ingat dulu juga waktu saya masih duduk di bangku SMA seperti itu ya, Ya. rajin banget. Jadi saya adalah orang yang sering berkata seperti itu, saya nggak cerdas tapi saya rajin, karena kalau misalnya ada ujian atau apa bisa belajarnya semalam-malaman gitu. Dari SMA sudah belajar minum kopi karena
mau pokoknya harus harus belajar, harus bisa dapatkan nilai yang baik gitu. Jadi keinginan itu adanya dari dalam gitu, bukan karena disuruh orang tua atau bukan karena disuruh teman, bukan karena juga ingin bersaing dengan teman, tetapi karena ada keinginan saya ini kalau nggak belajar nggak mungkin bisa dapat juara, kalau nggak belajar nggak mungkin tahu gitu. Ada nggak Welin seperti itu? Oh iya, ada. Kalau istilah anak muda sekarang itu ambis. Ya, itu punya ambisi tinggi gitu ya. Maksudnya ambisi untuk maju gitu. Saya punya dan eh, teman-teman ataupun orang-orang sekitar saya, pacar saya juga selalu bilang, eh, Welin ini adalah orang yang ambis gitu. Jadi kalau ada sesuatu ingin perfect gitu ya. Wah, Welin ini luar biasa ya, punya 37 gelar, masih masih kerja, kuliah, tapi masih ada kesempatan untuk pacaran juga ternyata. Ya. Ya, betul. Jadi oke, ini ada pertanyaan, apakah Kak Welin mengalami masalah saat kecil seperti speech delay atau hyperactivity? Waktu kecil saya sempat ini sih kayaknya belum menemukan tipe atau kemampuan saya. Jadi pas waktu TK itu saya dibandingkan orang-orang sekitar kalah. Tapi memang waktu TK itu saya memang rajin belajar gitu ya sampai saya masuk ke kelas kakak saya gitu. Jadi saya bersaing dengan orang yang lebih tinggi kemampuannya dari saya dan mungkin karena kayak gitu jadi begitu di compare memang kalah, tapi setelah itu saya sudah bisa mengikuti. Jadi karena saya mulai, oh saya rasa itu seperti kayak tahap adaptasi. Jadi orang untuk masuk ke suatu dunia yang baru perlu adaptasi dulu. Begitu sudah mengerti, jadi bisa ikut mengikuti irama itu. Kayak gitu. Iya, jadi nggak ada masalah speech delay, nggak ada masalah perkembangan gitu, maksudnya keterlambatan perkembangan. Semuanya ada atau terlalu Ya, aktif gitu, terlalu aktif atau eh, terlalu cerewet biasanya kan oh itu enggak juga nggak sih. berhenti. Saya nggak terlalu aktif juga, nggak nggak ada keterlambatan juga. Cuma saya memang lebih senang itu punya motivasi untuk cari tahunya lebih tinggi gitu. Oke, Tapi oke. nggak aktif juga sih. Maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan ya wajar aja gitu. Nggak Nah, kayak hiperaktif gitu ya. iya, Kalau iya, iya, kalau dibilang dengan anak-anak sekarang ada yang hiperaktif itu nggak iya. juga. Karena Nah, saya nggak ini sih maksudnya nggak terlalu nakal sampai menjadi-jadi betul. gitu ya biasanya. Iya, karena banyak anak gifted yang yang disalah diagnosa sebagai ADHD atau hyperactive karena energinya yang berlimpah-limpah. Mungkin dalam dalam kasus Welin bukan energinya tetapi otaknya yang bekerja tanpa Iya. henti ya, bukan bukan fisiknya ya, tapi mungkin otaknya itu bisa terjadi sih. Ini ada pertanyaan lagi. Ini saya mau nanya nih, Mas Welin gelarnya luar biasa sekali ya, dan sepertinya usianya masih muda. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya bisa handle dan manajemen semua itu dengan baik, semua itu baik dalam hal waktu, tenaga, dan secara finansial. Oke, ini mungkin perlu perlu untuk dijawab. Saya juga termasuk orang yang senang senang belajar ya. Uh, Ikut, tapi selalu ada kendala. Kendalanya ya pertama waktunya nggak ada. Kalau waktunya udah ada, biayanya nggak ada. Nah sekarang Oh iya. waktunya ada, biayanya ada, tenaganya udah nggak ada, Welin. Oh Jadi iya. jadi ada gini. Nah, bagaimana Welin bisa memanage semua itu sehingga bisa bisa Ya. I mean ini 37 itu bukan suatu hal yang mudah. Kalau misalnya 5 6 aja kita udah kagum banget gitu ya. Kalau sampai Iya. 37 saya nggak tahu apa di atasnya kagum gitu. Gimana? Oke, Oh bisa iya. bisa Eh, dijawab nggak? oh iya. Kalau saya semua itu saya rencanakan. Jadi mulai dari kecil. Dari kecil itu saya sudah menyiapkan secara finance gitu. Jadi waktu kecil itu saya sudah peduli terhadap uang. Jadi sudah diajarin oleh orang tua gitu. Jadi kalau cara mengelola uang yang baik gitu. Jadi uang yang saya miliki itu biasanya saya tabung. Dan kalau waktu ke sekolah, saya biasanya sudah makan dari rumah. Jadi di rumah sudah kenyang, di sekolah uang jajan saya nggak saya pakai. Jadi saya Hmm. simpan gitu. Jadi dan memang orang tua juga menanamkan kalau makan di rumah jauh lebih
enak gitu, lebih bersih gitu ya dengan dan itu saya percaya dan masuk akal gitu. Jadi saya jajannya mungkin satu dua kali. Kalau teman saya duitnya habis langsung. Jadi pada waktu kecil itu saya sudah punya tabungan gitu. Dan dari kecil saya sudah belajar investasi juga. Jadi benar ini salah satu hal yang penting juga. Dari kecil kita harus membiasakan untuk belajar investasi. Jadi saya SMP sudah punya deposito. Kayak itu. Jadi waktu itu belum ada saham. Mungkin kalau sudah ada saham taman waktu itu sudah mulai gitu ya. Tapi waktu itu saya ingat saya punya deposito dan saya kelola uang-uang orang lain gitu. Jadi uang orang tua saya, uang saudara saya kumpulin, saya yang ngelola gitu. Jadi secara finansial saya sudah ada persiapan sehingga pada waktu kuliah pun saya nggak ada masalah gitu. Jadi waktu kuliah saya juga sudah mulai bekerja. Lalu setelah itu saya selalu ngitung. Jadi dan saya selalu bayar uang kuliah tepat waktu. Jadi nggak pernah ada kasus di mana saya terlambat bayar uang kuliah gitu. Jadi secara itu sudah mendukung kan. Jadi kadang orang ada kesulitan, misalnya diperlambat nggak boleh ikut ujian gara-gara nggak bisa bayar Mhm. kuliah, nggak bayar kuliah gitu. Jadi secara financial oke. Lalu secara energi gitu ya, energi saya juga sudah biasanya saya selalu buat dari kecil saya selalu buat jadwal gitu. Apa yang akan saya kerjakan sehingga saya bisa memperkirakan oh kira-kira nanti tugas saya yang banyak ini bisa saya selesaikan dalam jangka waktu berapa lama dan butuh berapa lama dan selalu saya siapkan waktu cadangan. Jadi ya kita kerja tugas kadang molor gitu kan, ada waktu cadangannya. Jadi secara jadwal itu sudah benar-benar harus dibuat gitu. Jadi pas waktu saya kuliah juga saya mengalami, saya susun jadwalnya dari saya buat jadwal sehingga waktu itu kuliah saya banyak yang berdekatan gitu tetap bisa saya jalanin gitu. Jadi saya pernah kuliah 5 jurusan rangkap sekaligus waktu saya kuliah pertama kali di Surabaya. Dan bisa saya atasi, bahkan saya boleh dibilang absensinya terbilang sangat minim gitu. Jadi saya akan berusaha mengatur jadwal sehingga bisa hadir terus gitu. Jadi dari tenaga juga kalau saya tipenya nggak suka minum kopi, jadi saya tenaganya itu biasanya saya motivasi diri saya sendiri juga. Saya cantumin cita-cita saya. Biasanya saya gantung cita-cita saya. Jadi saya taruh di kamar saya apa yang saya inginkan gitu. Jadi namanya visualisasi supaya bisa mencapai apa yang kita cita-citakan kayak gitu. Itu sih energi saya yang Wah, bikin. wah kamu ideal banget. Ya, Ideal, ideal banget ya. Jadi bisa maka untuk sebagian besar orang hal-hal seperti ini harus dilatih ya, dilatih. ya, Kadang-kadang benar. dimotivasi dari luar, tapi ini bisa maksudnya secara eh, mandiri dilakukan. Ini memang hal yang ideal ya dalam hal mengatur keuangan. Itu banyak banyak anak-anak kita juga saat ini yang belum belum mengerti ya. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, ini adalah pelajaran yang sangat baik, yaitu anak-anak sudah diajarkan sejak kecil bagaimana berinvestasi, bagaimana memakai uang ya. Itu juga saya ajarkan ke anak-anak saya, mereka waktu kecil nggak tahu duit, tetapi ketika remaja kemudian kita ajarkan bagaimana untuk apa namanya berinvestasi. Jadi mulai beli stok gitu ya, beli stok dengan uang jajan mereka. Sekarang ini udah ini ya berinvestasi. Saya rasa ini adalah salah satu apa namanya tips yang sangat baik buat para orang tua ya. Oke, tadi manage waktu oke. Manage keuangan oke. Nah, bagaimana memanage waktu dan memanage stres gitu ya, stres gitu. Belajar hal yang banyak kan itu membuat kita seringkali apalagi dikejar-kejar dengan deadline. Bagaimana caranya Welin bisa memanage ini? Kalau saya melihat sih stres itu adalah problem dari hidup dan semua orang pasti stres gitu ya. Termasuk ya sekarang ini juga pasti kita punya banyak masalah gitu ya. Misalnya ada COVID, waduh kita menjadi takut. Lalu ada masalah lain lagi, wah ternyata kondisi di luar itu persaingannya makin susah atau bisnis makin susah gitu. Pasti akan menimbulkan stres dan kalau saya yang paling saya tekankan itu adalah saya bisa mensyukuri apa yang saya miliki. Jadi saya selalu kalau untuk
stres itu saya selalu melihat ke bawah. Jadi di bawah saya itu ternyata banyak orang yang terbatas gitu, dan kondisi saya saat ini sudah punya banyak keuntungan gitu, sehingga pada waktu saya stres saya ingat, oh di bawah masih pingin posisi saya gitu, pingin seperti saya, mengapa saya yang ada posisi seperti sekarang ini malah nggak mau gitu. Jadi malah merasa ini adalah ini apa, saya depresi dengan kondisi hidup saya, padahal di bawah itu jauh lebih banyak yang lebih depresi. Dengan itu saya bisa memotivasi diri saya, ternyata oh hidup saya sudah memang lebih baik dibandingkan yang lainnya gitu. Oke, Welin kayaknya semuanya perfect ya. Dalam hal belajar, dalam hal intelektual, di dalam hal udah hubungan. Ada masalah nggak sih waktu kecil? Mungkin ini ada pertanyaan dari Mora. Pernahkah Welin merasa terintimidasi karena smart shaming dari teman-teman gitu? Dan kalau itu ada, bagaimana cara mengatasinya? Kamu pasti ada kekurangannya dikit loh gitu. Apa kayak gitu ya? Oh, kekurangan banyak juga sih. Jadi Iya, walaupun ada kekurangan tetap bisa ditutupi gitu. Kalau smart shaming saya nggak ini sih, eh, nggak sampai orang bilang oh ini orangnya kepintaran ya. Karena tadi itu saya walaupun cerdas tapi saya punya kelemahan juga. Saya nggak bisa menghafal cepat. Jadi kalau ada sesuatu hal baru belum pernah saya dengar sebelumnya lalu disuruh hafal dengan orang yang biasa, saya pasti kalah. Jadi di dalam kondisi itu saya pasti kalah. Jadi di kelas kalau ada hal baru saya bareng dengan teman-teman ngapalin ya saya kalah. Tapi kalau saya sudah belajar sebelumnya, saya dalamin, saya karena sudah punya pengetahuan sebelumnya, jadi background knowledge gitu, dalam kondisi itu saya baru bisa mengalahkan teman-teman saya kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau bagaimana dengan sosial emosional dengan teman-teman, apa namanya, bisa bisa nyambung nggak gitu, atau dengan teman-teman yang Eh, waktu Kalau saya sekolah? waktu sekolah itu mau dapat apa empati dari teman-teman, biasanya saya jarang banget itu pelit gitu. Jadi kalau ada yang nanya saya kasih jawabannya, misalnya tolong aku pingin tahu ini, saya kasih gitu. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Jadi misalnya ada orang yang mau nanya sesuatu, dan kecuali kalau saya sibuk ya, kalau saya sibuk enggak, kadang sudah saya agak susah jawabnya, tapi kalau saya lagi senggang pasti saya ngajarin orangnya sampai sekarang gitu. Dan saya juga sekarang ikut macam-macam program, dan saya temuin orang-orang yang memang kesulitan dan dia mau nanya, dan saya nggak keberatan kayak gitu. Dengan kayak gitu, waktu saya dulu pernah kuliah rangkap itu teman-teman banyak yang mendukung gitu. Bahkan saya pernah waktu itu nggak bisa hadir, teman saya ngabsenin saya sendiri, padahal saya nggak minta gitu ya. Saya diabsenin, padahal kan nggak boleh kan ngabsenin. Jadi saya nggak minta diabsenin sendiri karena Welling lagi nggak ada, nggak masuk kelas. Pikirnya mungkin Welling lagi sibuk gitu ya, kayak gitu. Jadi Oke, kayak gitu jadi cerita. ada take and give ya. Asal jangan nanya waktu ujian aja. Jawab. Welin, Iya benar. soal nomor 5. Ada Ya. nggak yang nanya gitu Jadi kalau waktu pas ujian? ujian pelit, saya ujian itu harus pelit gitu ya. Iya. Oke, Ya. ini ada pertanyaan lagi dari Rini. Sejak kapan Welin punya ambisi belajar? Apa sejak kecil sudah suka belajar? Tadi udah dijawab ya dari awal, tapi mungkin sedikit Welin bisa uh, jawab lagi gitu. Oh ya, jadi saya mulai dari kecil, 10 tahun itu saya kena melihat orang tua punya keterampilan, saya ngambil keterampilannya yang saya senengin, yaitu saya belajar mengetik sistem 10 jari, pakai mesin ketik biasa, dan saya yakin ilmu itu benar-benar berguna, dan saya rasakan sampai sekarang. Sekarang ini kan kita ngerjain tugas pakai laptop, tapi tetap kita butuh sistem 11 10 jari jari untuk sekarang. mengetiknya. Iya, kalau saya 10 jari gitu, jadi jauh lebih cepat waktu ngerja Saya tugas. 11 jari. Setelah itu, oh iya Bu, ya. Jadi setelah itu saya belajar komputer gitu, dan belajar macam-macam. Belajar SMA itu saya ngambil IPA, tapi saya belajar akuntansi. Jadi pas SMA itu ilmu akuntansi saya yang paling bagus di antara semua teman-teman IPS gitu ya. Jadi anak IPS, saya anak IPA, tapi saya punya akuntansi yang lebih tinggi karena saya ikut kursus yang mengajarin secara detail mengenai akuntansi kayak gitu. Wah,
Wah, wah, saya nggak tahu waktu waktu sekolah dulu ada tidurnya cukup nggak nih belajar macam-macam, kursus macam-macam gitu. Oke, ini apa Kak Welin waktu kecil mengalami ini? Ini mungkin tadi saya udah tanya, tapi nggak apa-apa. Ini dijawab. Apa Kak Welin kecil punya masalah sosial emosional? Apakah pernah dianggap aneh sama teman-teman atau mengalami pembulian? Kalau secara sosial emosional nggak ada. Oh, kalau pembulian itu saya banyak mengalami sih. Ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang tidak mendukung gitu. Dan saya sejak dulu itu orangnya tipenya cuek. Jadi orang mau ngatain saya apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya merasa itu adalah benar gitu. Dan sifat itu saya rasa itu sangat penting untuk saya bisa sampai sekarang gitu. Karena kalau misalnya ada saya misalnya dengar kata orang, loh kok kamu ngapain belajar? Kalau menurut saya, oh ini saya kan nggak merugikan orang gitu. Saya belajar menggunakan uang yang saya peroleh sendiri, nggak ada uangnya bukan dari hasil yang tidak benar gitu. Lalu saya nggak merugikan orang lain. Jadi kalau saya kuliah, apakah merugikan orang lain? Nggak ada gitu kan. Malah saya bisa berguna, saya bisa sharing ilmu saya ke teman-teman saya yang misalnya baru fresh graduate gitu ya, kayak gitu. Jadi eh, Iya, karena harus tipenya adalah orang yang cuek gitu ya. Cuek harus artinya kita nggak peduli kata orang, asalkan kita merasa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan benar. prinsip atau kata hati kita gitu. Iya, kalau kalau misalnya Welin orangnya sensi gitu ya, suka ini pasti tidak Ya, akan mencapai apa yang ada sekarang gitu ya. Saya setuju ya, banget. kalau istilahnya Ini baper ada yang gitu ya, bertanya, orang sekarang sering baper nanya, ya, oh kalau baper baper. enggak. Ya. Jadi saya bukan tipe orang yang baper. Jadi orang mau Jadi ngatain apapun, ya, ya terserah kamu gitu ya. Kayak gitu. iya, cuek aja gitu. Ya. Tadi ada yang nanya juga tuh kalau waktu kuliah pakai uang ortu atau pakai uang sendiri gitu. Pada awal saya kuliah Waktu dibantu orang kuliah. tua. Gitu. Pas waktu awal kuliah kan saya pernah kuliah beberapa jurusan awal gitu, orang tua bantu gitu. Tapi orang tua kasih uang juga terbatas gitu. Jadi kalau saya nggak pintar-pintar memanfaatkannya, pasti akan kekurangan gitu. Jadi walaupun ada bantuan orang tua di awal itu, tetap saya manage uang saya dan karena saya tadi punya uang sebelumnya, jadi saya punya dana, boleh dibilang dana cadangan ya waktu yang saya dapat waktu kecil itu dan saya simpan. Jadi saya nggak takut, oh kalau misalnya, oh uang saya sudah mepet, berarti saya pakai dana cadangan saya gitu. Kayak gitu. Jadi awalnya memang dibantu orang tua, tapi saya sering dapat Wah, beasiswa juga. Lalu setelah saya lulus yang jurusan saya yang pertama di tahun 2004, saya mulai bekerja lebih tekun gitu. Jadi sambil kuliah, saya juga tetap bekerja pada waktu itu. oke, oke. Wah, masih akan kuliah terus nggak sih nih, Welin? Apa udah selesai? Saya sendiri sih senang belajar gitu. Jadi kuliah itu nggak ada targetnya ataupun menurut saya kuliah itu adalah semacam saya memacu diri saya supaya mau belajar lebih tekun dan saya merasakan juga saya pernah ada pingin belajar suatu hal gitu ya. Eh, Hal itu saya pelajari sudah bertahun-tahun nggak bisa nyambung begitu. Saya ikut kelasnya dan mau ujian besoknya, lalu saya baca bukunya. Dalam waktu 1 hari, pengetahuan saya meningkat drastis gitu. Jadi ya topiknya ini saya ngomong ya, topiknya itu tentang technical analysis, yaitu menganalisis saham. Jadi saya sudah tahu saham Hmm. sejak tahun 2007 itu sudah tahu saham. Jadi saya sudah lulus ujian untuk jadi wakil manajer investasi tahun 2007. Cuma saya nggak tahu tentang technical, jadi pengetahuan saya sangat sederhana gitu. Dan sampai Hmm, hmm, sekarang hmm. masih sederhana. Nah, begitu saya ngambil tentang eh, kursus atau training mengenai technical, langsung saya sudah mengerti dan oh dengan adanya motivasi ingin misalnya lulus ujian ataupun ada teman-teman kok cerdas, teman-teman saya cerdas kok saya nggak bisa, akhirnya saya bisa juga kayak gitu. Jadi nggak ada batas waktu menurut saya. Iya, jadi gelar itu bukan tujuannya, tetapi belajar Ya, belajar itu sendiri prosesnya itu ya. Jadi seperti lifelong learner lah yang kita ini ya ya benar sekali. sebut. Jadi belajar pembelajaran seumur hidup benar. Ini ada yang ada pesan
Ko Welin pas zaman dulu saya kerja sabar banget membantu, makasih Ko katanya. Wah, Oke. terus sangat menginspirasi sekali gitu. Saya rasa memang apa yang Welin ini capai benar-benar mungkin mungkin dalam satu generasi itu jarang banget ya. Maksudnya hal yang sangat-sangat jarang dicapai oleh orang biasa gitu ya. Mungkin mesti super super orang superman baru gitu. Coba ada nih ada pertanyaan lagi dari Sipor. Apakah dengan gelar dan uang udah dicapai saat ini, Kowelin udah merasa puas atau masih ada lagi gelar yang kepingin dicapai? Oh, tadi udah saya tanyakan ya. Jadi tetap ada. Kanansi dan Welin bagaimana mengembangkan minat belajar pada anak di tengah sikon belajar secara daring seperti ini? Karena pandemi akhirnya tidak masih berakhir. Ini penting banget untuk kita jawab sama-sama. Gimana tuh menurut Welin? Bagaimana mengembangkan minat belajar anak di tengah pandemi? Karena saya juga memperhatikan anak-anak terutama mereka bahwa pembelajarannya tidak efektif ya. Ini tidak terjadi di Nobel Academy, agak berbeda karena sebelum pandemi memang pembelajaran yang kami lakukan sudah digital gitu, sudah anak-anak datang ke sekolah tetapi sudah digital, metode pembelajarannya sudah digital, mereka berkolaborasi, mereka memakai teknologi sebagai alat untuk belajar, kemudian guru-guru dan udah dilatih dengan education teknologi, kemudian anak-anak juga sudah dilatih untuk belajar mandiri, dan ketika pandemi terjadi ada penyesuaian sih, tetapi itu tidak banyak gitu, tidak sampai mengganggu sampai mereka nggak belajar di rumah, sampai nggak belajar akhirnya atau belajarnya menjadi jauh-jauh berkurang materinya daripada yang biasa mereka lakukan. Nah, sementara itu tidak semua anak mengalami apa namanya istilahnya mengalami hal yang sama ya, terutama anak-anak di daerah. Saya melihat bahwa apa menyedihkan banget gitu ya, 1 tahun lebih loh ini, dan mereka belajar, Iya, yang benar. ada anak-anak yang apa dipelajarin tahun lalu itu udah dilupakan sekarang, udah lupa gitu ya, skill-skill mereka yang harusnya dikembangkan itu akhirnya diperlambat, aku bahkan sama sekali tidak berkembang. Menurut Welin gimana ini mengembangkan minat belajar Ini, anak pada iya, Mm-mm. saya juga sering mendengar gitu. Jadi pacar saya adalah seorang guru, jadi saya sering dengar curhatan gitu ya dari pacar. Oh, ternyata kalau anak-anak sekarang itu banyak yang nggak termotivasi gitu. Dan eh, memang sih kalau boleh dibandingkan kalau dulu kita ada interaksi langsung gitu ya, jadi orang-orang jadi tertarik. Sekarang ini cuma menatap layar laptop atau layar HP gitu ya, jadi bosen. Yang saya rasa itu mereka benar-benar butuh bimbingan, yaitu butuh bimbingan dari orang tua atau orang-orang terdekat kita yang ada, misalnya kakak atau saudara, supaya mereka pada waktu belajar ikut dibantu atau diawasi gitu. Jadi misalnya, oh mereka tiba-tiba sudah jenuh, jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak kita bisa ikut campur gitu ya. Jadi oh kita bisa membangkitkan misalnya minat mereka. Jadi misalnya apa topik yang sedang dibahas itu kita bantu, kita bahas juga gitu dalam apa kita ngomongin secara langsung kayak gitu. Dan saya rasa memang perlu ada kombinasi antara pertemuan fisik maupun secara online gitu. Jadi pertemuan fisiknya bisa dari orang-orang terdekat kita, jadi dari ibu atau dari ayah atau dari keluarga terdekat gitu. Jadi sedangkan kalau guru memang ada keterbatasan untuk datang ke rumah muridnya secara langsung, juga bisa lewat online. Jadi dengan guru itu harus membangun komunikasi dengan orang tua, jadi bisa saling ngeklop gitu. Yang membosankan adalah gurunya monoton satu arah gitu ya, dan Mm-mm. muridnya kayak semacam dirasa sebagai objek aja sehingga mereka nggak Mm-mm. termotivasi gitu ya. Jadi mungkin guru cuma ngasih tugas gitu ya. Lalu Iya, yang penting harus kerjain tugas gitu ya. betul. Iya. Kayak itu.
Sekarang banyak yang seperti itu ya, dikasih tugas kemudian kumpul, atau anak-anak Ya, diberi textbook kemudian dikumpul. Sementara ya, anak-anak belajar bukan hanya dengan cara mengisi fill in the blank kan, tetapi mereka juga ya, belajar dengan waktu mereka berkolaborasi, mereka berdiskusi, atau mereka bahkan belajar ketika mereka learning by doing. Dan itu sama sekali ini um, tidak dapat dilakukan. Nah, um, mungkin juga kalau menurut saya ya, bahwa saya nggak tahu Welin setuju nggak bahwa kita harus memikirkan pendidikan dengan cara yang berbeda dengan ya, setahun lalu atau 2 tahun lalu. Kalau setahun lalu, 2 tahun lalu, kita berpikir bahwa pendidikan itu anak duduk di kelas kemudian menerima informasi pengajaran dari guru ya. Tetapi ya, sekarang ketika hal itu tidak bisa dilakukan atau sangat sangat terbatas dilakukan. Sementara kalau kita membebankan itu kepada orang tua ya beda. Orang tua kan tidak di training menjadi guru ya. Apalagi oh orang iya tua betul. juga banyak kesibukan yang lain. Nah, kita harus berpikir bahwa pendidikan dalam hal framework yang lain gitu. Misalnya anak-anak doing something practical di dalam rumah gitu. Ketika ibunya memasak, ajak Ya, anaknya untuk memasak sambil mengajarkan mereka misalnya ya, oh ini mengajarkan cara memasak, kemudian dari memasak itu mereka juga bisa belajar tentang gizi dan mungkin bahkan banyak hal yang bisa dipelajari gitu anak-anak. Jadi tidak terpaku bahwa belajar itu harus di sekolah mengisi buku atau membuat tugas, tetapi apa yang dilakukan di dalam rumah itu bisa menjadi media untuk edukasi ya. Oke, sepertinya ini ada sedikit lag dengan Welin. Oke, sambil kita menunggu ada pertanyaan lagi nggak? Dari rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, atau Anda yang ingin mengenal tentang Nobel Academy itu apa sih? Jadi Nobel Academy adalah Oke, Welin mungkin ada masalah koneksi, kita akan connect dengan saya akan coba untuk connect lagi. Um, ya, ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengenal Nobel Academy, emang Nobel Academy sampai saat ini adalah sekolah yang didirikan untuk gifted and talented anak-anak dengan metode belajar yang higher order thinking, kemudian dengan menitik beratkan pada pengembangan skill-skill pada 21st century skill seperti creative thinking, kemudian collaboration, creativity, dan communication. Tapi saat ini juga kami membuka kesempatan bagi semua anak-anak untuk bisa join dengan Nobel Academy. Jadi ada tambahan kurikulum yang saat ini kami berikan. Jadi anak-anak ibu-ibu misalnya yang ingin saya pengen join Nobel Academy nih, tapi anak saya belum tentu gifted gitu. Pengen pengen dapat pendidikan yang benar-benar meaningful, silakan daftar saat ini ya. Oke, selamat bergabung kembali. Welin tadi sambil nunggu, jadi saya promosi dikit tentang Nobel Academy. Jadi tadi saya katakan bahwa memang tadinya bahwa pendidikan ini khususkan buat anak-anak yang sudah teridentifikasi gifted, tetapi saat ini bagi para orang tua yang ingin anak saya pengen sekolah di Nobel tapi kayaknya gifted atau enggak, saya nggak tahu gitu, pengen join, ya, silakan gitu ya. Jadi sekarang kami juga membuka kurikulum buat anak-anak yang non gifted gitu, tetapi belajar dengan cara yang sama, metode yang sama gitu dengan anak-anak yang gifted, karena sebenarnya gifted education itu tidak ada gifted education. Good education itu good education is gifted education. Yang cocok buat anak-anak gifted adalah good education. Good teaching is a good teaching. Good teaching akan
bermanfaat untuk siapa saja. Apakah anak-anak itu yang super cerdas atau anak-anak yang setengah cerdas, bahkan anak-anak yang tidak cerdas, mereka akan mendapatkan manfaat dari good teaching gitu. Oke. Saya Oke, apakah Nobel Academy punya program khusus seperti les mata pelajaran, program tertentu? Ada, oke ya, ada ya. Tapi masih kami punya. Silakan ke Nobel Academy website nobelacademy.sch.id. Jadi ada program-program STEM yang kita katakan STEM ya. Oke, Welin sendiri dari berbagai macam, kembali ini ya ke Welin, dari berbagai macam gelar yang sudah dicapai saat ini, kira-kira mana yang favorit? Yang kira-kiranya, oh saya ingin mendalami ini gitu, lebih dalam. Kalau saya, yang bidang yang saya tekuni saat ini berkait dengan STEM juga. Jadi Science, Teknologi, Engineering, and Math ya. Jadi bidang itu yang saya tekuni. Dan plus Finance. Jadi di antara bidang itu. Jadi terakhir ini, dan saya selalu belajar topik-topik yang tren. Misalnya yang saya ketahui sekarang yang tren itu programming. Jadi saya sejak SD, SMP itu sudah bisa programming. Tapi sekarang ini saya belajar kembali karena seperti bahasa Python itu kan kita kita harus bisa menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang baru gitu ya. Waktu zaman saya kuliah dulu belum ada bahasa Python gitu. Lalu setelah itu saya belajar blockchain. Blockchain itu teknologi untuk cryptocurrency. Jadi kadang orang ngerti cryptocurrency tapi nggak tahu teknologinya. Jadi saya belajar. Lalu terakhir itu cloud computing yang paling baru. Jadi menyimpan data seperti kayak Google Drive atau kayak yang Microsoft yang lain juga punya teknologi seperti itu. Kalau saya belajar itu yang punya Alibaba Cloud gitu. Jadi teknologi cloud itu semua data itu disimpan di dalam cloud. Jadi bukan disimpan di server manual lagi kayak gitu. Itu yang saya pelajari yang menurut saya sangat menarik gitu. Jadi tadi saya juga lihat kalau di Nobel Academy itu punya banyak kayak topik-topik seperti STEM, ada programming gitu ya. Jadi anak-anak dari kecil sudah di encourage untuk belajar hal-hal yang akan berguna bagi masa depan mereka. Betul ya. Dulu orang belajar membaca ya, sekarang belajar coding gitu dari kecil. Jadi ini STEM dan finance adalah dua bidang yang istilahnya akan terus berkembang ya. Karena banyak bidang yang akan hilang kan, yang akan hilang. Tetapi dua hal ini mungkin adalah hal yang akan terus berkembang. Jadi nah, saya pikir Welin sudah mengambil bidang yang sangat-sangat tepat gitu ya, STEM dan finance. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain sebelum saya lanjut? Kita ada 7 menit lagi nih. Oke, bagaimana pandangan Welin nih? Kita ngomong-ngomong tentang pendidikan di Indonesia. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan gitu? Kalau saya lihat sekarang ini banyak kita cuma diajarin menjawab soal gitu ya, kayak soalnya multiple choice. Padahal yang tadi itu kita harus belajar kreativitas, kemudian study case. Study case itu kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, yang punya macam-macam variabel, lalu kita buat asumsi yang terkait dengan masalah itu dan melahirkan alternatif-alternatif gitu. Jadi kita harus bisa belajar mengeksplorasi gitu. Jadi bukan cuma menghafal lalu memilih gitu A B C D gitu, atau kalau orang bilang jangan cuma bisa hitung kancing. Kalau hitung kancing kan oh pilihannya A atau B atau C gitu ya. Jadi cuma asal nebak aja gitu ya. Iya. Iya ya. Oke. Ya, penting banget ya. Jadi itu cocok tuh di Nobel Academy. Jadi kami kalau yang menghafal, mengingat, kemudian mengaplikasi itu kan yang dikategorikan sebagai lower order thinking. Kemudian mengevaluasi, menganalisa, mensintesa itu adalah higher order thinking. Dan memang anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi atau potensi kecerdasan yang potensi intelektual yang sangat tinggi, mereka lebih tertantang untuk belajar hal-hal yang seperti ini, Welin.
Jadi dengan Iya, cara benar. seperti ini itu sebabnya ketika mereka belajar di sekolah yang biasa cuman menekankan kepada menghafal, mengingat, bosen gitu, dan akhirnya jadi Iya. troublemaker. Mungkin itu sebabnya tadi ada yang bertanya, oh, Welin, waktu dulu di sekolah ada masalah nggak gitu dan sosial emosional, karena biasanya kalau Ya. kecerdasannya terlalu tinggi sementara apa namanya cara belajar di sekolah yang menghafal, kemudian guru monolog seperti itu kan bosen banget, atau Ya. banyak hal yang sebenarnya ada mungkin ini udah lebih tahu gitu ya. Mungkin itu yang menjadi masalah ya buat anak-anak dengan Ya. IQ tinggi atau kecerdasan tinggi gitu. Iya, Iya, benar. iya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini bagus banget nih dari Rini. Apakah kesimpulan yang Welin dapatkan setelah belajar sekian banyak hal? Hikmatnya dapatnya gimana tuh? Bahwa ternyata belajar Eh, itu mudah, atau ternyata belajar yang saya dapatkan yaitu dunia ini selalu berubah dan perubahan itu tidak bakal berhenti gitu. Jadi perubahan itu adalah hal yang pasti. Jadi kalau kita terus belajar itu adalah hal yang pasti supaya kita tetap bisa seirama dengan perubahan tersebut. Gitu. ya. Aristotle pernah berkata gini, ini nggak nanya saya, tapi saya juga jawab tadi, Ya, jawab Welin, dunia berubah. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita itu ya, taunya sedikit gitu. The more you learn, the more you know you don't know gitu. Semakin kita ya, belajar, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu banyak hal. Jadi saya rasa ketika Melin um, belajar satu hal, itu hanya membuka gerbang untuk um, melihat, wah ternyata masih misalnya bidang teknik itu kan, bidang ya, tadi misalnya tentang apa namanya cryptocurrency lagi. Ketika ya, belajar itu membuka gate. Oh ternyata di dunia sana itu, dunia cryptocurrency itu ya, very large gitu ya. Membuka ya, wawasan, membuka jendela kita untuk melihat sesuatu yang lebih banyak lagi gitu. Jadi ya pendidikan seperti itu, membuka jendela wawasan kita untuk melihat apa yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi semakin belajar mungkin kita akan semakin, dulu istilah semakin merunduk ya. Padi semakin ya, berisi, benar. semakin Ya, menunduk, karena kita tahu bahwa semakin kita berisi, kita tahu bahwa kita tuh nggak banyak tahu sebenarnya. ya, benar. Ilmu pengetahuan itu sangat luas, ilmu pengetahuan itu sangat banyak, dan jikalau untuk mungkin apa yang Welin lakukan dengan gelar yang banyak ini pun masih belum cukup ya, mungkin masih Ya, belum cukup gitu ya. iya, Uh, dan itu ya, bukan tujuan utama yang saya katakan tadi, itu bukan tujuan utama, tapi itu hanya sebagai sarana personal branding bagi saya gitu ya. Jadi ini saya pelajari waktu saya belajar marketing. Jadi hmm, orang itu harus punya kekuatan sehingga bisa menancap di pikiran seseorang, jadi punya positioning. Misalnya hmm, Double Academy itu buat hmm, anak-anak yang cerdas dan yang ingin supaya bisa jadi cerdas gitu ya. Jadi dengan adanya hmm, positioning hmm, itu orang tahu kalau saya ingin sekolah, saya masuk ke Nobel Academy kayak gitu. Seperti saya juga, saya ingin kalau ingin ada masalah masalah misalnya ada kesulitan belajar ataupun kesulitan yang lainnya juga bisa dari segi bisnis ataupun yang lainnya, saya bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa membantu memberikan solusi. Oke, very good ya. I think ini adalah apa namanya, adalah hikmat yang mungkin didapatkan bahwa uh, setiap orang itu memiliki ini ya, apa tadi, kekuatan, dan kita Ya, mungkin kekuatan yang Welin miliki adalah belajar yang ya, tidak mungkin ya, dimiliki oleh, ya mungkin bukan tidak mungkin, tetapi ya sampai saat ini sih tidak dimiliki oleh orang yang lain. Jadi itu merupakan ya tadi ya personal branding
yang dimiliki. Oke, saya baca dua pesan terakhir nih, Mas Welin. Saya Zul, salam dari Palembang. Kemudian dari Gustra, semangat belajar terus Kakak Welin, proud of you. I think you have many fans sekarang. I think you inspired many people, dan termasuk saya juga terinspirasi ya dengan Welin, dan saya berharap bahwa dengan perbincangan kita saat malam hari ini juga bisa memberikan apa sih namanya, mungkin bisa memberi inspirasi, memberi buat para orang tua terutama saat ini yang sedang struggle ya dengan anak-anaknya, mengembangkan minat belajar anak terutama dalam keadaan pandemi yang keadaan sulit ini, untuk ayo sekali lagi kita ayo loh, peran orang tua itu luar biasa loh. Buktinya misalnya Welin bisa seperti ini tuh karena ada orang tua yang tadinya memberi dukungan kepada mereka. Orang tuanya tidak harus menjadi misalnya tidak harus misalnya memiliki apa yang dimiliki Welin sekarang, tetapi memberi semangat, memberi support, atau memberi apa namanya, memfasilitasi kebutuhan anak itu sudah cukup ya. Jadi Iya, benar. buat orang tua sekarang, ayo, mungkin punya banyak keterbatasan, aduh saya nggak bisa teknologi, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa. Jikalau yang bisa dilakukan oleh orang tua saat ini adalah memberi support kepada anak-anaknya, menyalurkan minat dan memfasilitasi apa yang ia inginkan, I think it's enough ya. Udah Iya, benar. melakukan yang terbaik ya. Itu Iya. Oke, terima kasih banyak Welin, karena Ya, terima kasih, waktu kita Mas. sudah habis, waktu kita sudah selesai. Saya walaupun ini merupakan diskusi kita yang pertama, tapi saya berharap ini jangan sampai yang terakhir, ya. Ya. Apalagi kita kan sekampung Oh, bisa iya, ini benar. dong, acara Iya. itu ya. Iya, Tadi saya kalau dengar dari misalnya teman saya, katanya Mrs. Nancy anak dokter ya di Kendari. iya, iya dulu. Oh, iya. Iya. Oh, iya, berarti Em, orang tua juga memberikan pengaruh ke anak gitu ya. Kan biasanya dokter itu pendidikan tinggi, lalu memberikan motivasi ke anak harus apa ya, punya pendidikan tinggi gitu ya. I think exactly seperti yang mungkin Welin hadapin ya. Jadi saya juga mendapat Ya, inspirasi untuk terus menjadi lifelong learner, belajar dari papa saya ya, gitu. Karena walaupun dia tadi Welin katakan tukang reparasi, papa saya itu tukang reparasi. Jadi apa aja gitu, reparasi dulu masih radio, apa sih, ya. elektronik, kemudian ketika ada komputer dia belajar ilmu teknik, dia belajar itu, kemudian dia belajar kedokteran, belajar apa aja gitu. Jadi Ya. jadi saya melihat, wah ya, jadi lifelong learner, dia senang belajar ketika ada komputer, kemudian softwarenya, hardwarenya dipelajarin semua gitu. Jadi Hmm. kita sama-sama anak tukang reparasi. Oh iya. Ya. Jadi Ya. papa saya sambil kuliah kedokteran, kerjanya ini tukang ini Oh iya. reparasi elektronik Berarti gitu. punya skill lain Jadi dan skill itu berguna dalam kehidupan gitu kan? Benar enggak? iya, dan saya melihat bahwa beda dengan mungkin orang-orang lain, bahwa tujuan untuk itu untuk mendapatkan profesi atau untuk mendapatkan karir, tapi saya melihat apa yang dia lakukan itu benar-benar karena ingin tahu, karena ingin belajar gitu. Profesi, karir itu nomor dua lah, arti uang nomor dua lah baginya. Jadi Iya. apa belajar, mungkin itu yang saya lihat ada persamaan ya dari kita. Oke. Terima kasih. Oh ya, papanya Kak Nancy namanya Dr. John. Terima kasih, Sister Yola. Oke, sekali lagi kami berdua mohon undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung dengan acara kami malam hari ini. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat Sampai jumpa. malam. Bye, Welin. Bye.
Ya, bye-bye, Miss Nancy. Iya.